Dokter Tanaman. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah profesi yang perannya fundamental banget, tapi mungkin belum banyak dari kita yang kenal. Siapa mereka? Kita sebut saja dokter tanaman, para arsitek kesehatan hayati. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu diingat ya, pembahasan kita kali ini adalah kelanjutan langsung dari bab 1 dan bab 2. Jadi, biar pemahamannya utuh dan makin nyambung, saya sarankan banget buat Anda yang mungkin terlewat untuk cek dulu kedua video sebelumnya. Tautannya seperti biasa, sudah tersedia di deskripsi video ini. Oke, jadi di pembahasan sebelumnya kita udah sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting kan, bahwa kesehatan tanaman itu bukan cuma urusan teknis di ladang, tapi ini adalah sebuah infrastruktur nasional. Ya betul, ini adalah sistem penopang bangsa yang menuntut kita untuk punya cara berpikir yang baru, yang lebih sistemik, dan yang benar-benar pas dengan realitas tropis di Indonesia. Nah, dari situ, tentu muncul sebuah pertanyaan besar. Kalau visinya sebegitu strategis, lantas, siapa sosok yang mampu menjalankan cara berpikir sistemik ini dalam praktik nyata? Siapa yang bisa menjadi jembatan antara dunia sains, kondisi real di lapangan, dan juga arah kebijakan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang kemudian melahirkan gagasan profesi dokter tanaman. Nah, supaya kita bisa membedahnya secara tuntas, kita akan melewati 5 agenda utama. Pertama, kita lihat bagaimana profesi baru ini lahir. Kedua, kita dalami apa identitas inti seorang dokter tanaman. Ketiga, kita lihat di mana dan bagaimana mereka bekerja. Keempat, kompetensi apa yang wajib dimiliki. Dan kelima, yang paling penting, landasan etika dan tanggung jawabnya. Oke, mari kita mulai. Kita masuk bagian pertama. Sebuah profesi baru lahir. Kehadirannya ini bisa dibilang adalah sebuah jawaban atas panggilan zaman yang menuntut adanya seorang ahli dengan keahlian yang lebih baru dan juga lebih integratif. Jadi, apa sih sebenarnya dokter tanaman itu? Ini bukan sekedar ganti nama ya. Dokter tanaman adalah seorang profesional yang tugasnya mendiagnosis masalah kesehatan tanaman dengan disiplin ilmiah yang kuat, mampu menafsirkan di mana letak kerentanan sebuah sistem, dan yang terpenting, memberikan rekomendasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Analoginya pas banget dengan dokter manusia. Perannya itu jauh melampaui sekedar mengobati gejala, tapi ia memahami dan merawat kesehatan sistem secara keseluruhan. Nah, disinilah letak pergeseran utamanya. Profesi ini mengangkat seorang praktisi kesehatan tanaman dari yang tadinya hanya seorang ahli teknis yang reaktif, yang baru dipanggil kalau ada masalah, menjadi seorang profesional strategis yang proaktif, yang tugasnya menjaga denyut nadi kesehatan dari sebuah sistem produksi. Peran strategis ini bekerja secara terpadu dalam 4 lapisan. Semuanya berawal dari fondasi biologis, yaitu kemampuan untuk membaca interaksi yang kompleks antara patogen, tanaman inang, dan lingkungannya. Dari sana, kita naik ke lapisan operasional, di mana dampaknya pada budidaya dan produksi dinilai secara praktis. Informasi ini kemudian diolah di lapisan manajerial untuk menerjemahkan data biologis menjadi pertimbangan resiko yang terukur. Dan puncaknya ada di lapisan strategis, di mana semua ini dihubungkan dengan agenda yang lebih besar, seperti keberlanjutan sistem dan pembelajaran institusional. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua ini membentuk identitas seorang dokter tanaman. Di bagian kedua ini, kita akan menguraikan apa saja karakteristik inti yang mendefinisikan profesi mereka. Identitas seorang dokter tanaman itu dibangun di atas 5 pilar utama. Yang pertama adalah cara berpikirnya. Mereka berpikir diagnostik, bukan sekedar main tebak-tebakan. Kedua, perspektifnya. Mereka membaca sistem secara keseluruhan, bukan cuma fokus pada tanamannya saja. Ketiga, ini soal pengambilan keputusan, kemampuan menilai resiko untuk menetapkan prioritas. Keempat, keterampilan berkomunikasi secara profesional dan jernih. Dan yang mengikat semuanya, pilar kelima yang paling fundamental, integritas dan keseimbangan dalam setiap penilaiannya. Oke, selanjutnya, di mana dan bagaimana sih seorang dokter tanaman ini beroperasi? Bagian ketiga ini akan membawa kita langsung ke arena dan ruang lingkup kerja praktis mereka di lapangan. Peran mereka ini sangat vital di dua dunia yang kelihatannya berbeda, tapi sebetulnya saling membutuhkan. Di dunia akademik, mereka inilah yang membangun fondasi ilmunya, mencetak generasi profesional berikutnya, dan mengembangkan metode diagnosis baru yang valid. Sementara itu di industri, mereka adalah sang penerjemah. Merekalah yang mengubah ilmu pengetahuan menjadi keputusan harian, yang mengelola resiko biologis demi keberlanjutan, dan menjadi motor penggerak pembelajaran institusional.
Secara fungsional, pekerjaan mereka sehari-hari itu mencakup observasi dan diagnostik di lapangan, melakukan asesmen terhadap faktor-faktor kerentanan sistem, merumuskan rekomendasi tindakan yang logis, melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, membina tim dan memberikan edukasi, hingga ikut berkontribusi pada pengembangan sistem kesehatan tanaman yang lebih luas. Tentu saja, sebuah profesi yang hebat berdiri di atas seperangkat keahlian yang terukur. Nah, bagian keempat ini akan menguraikan kompetensi profesional inti apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang dokter tanaman modern. Kompetensi-kompetensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri ya, melainkan terintegrasi. Fondasi ilmiah yang kokoh jadi porsi terbesarnya, ini mencakup patologi, etomologi, dan ilmu-ilmu terkait. Ini didukung oleh kompetensi diagnostik dan analitis yang menjadi jantung dari profesinya. Lalu dilengkapi dengan manajemen risiko, komunikasi, dan kepemimpinan, serta yang mengikat semuanya adalah kompetensi etika dan profesionalisme. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, yang bisa dibilang paling fundamental, etika dan tanggung jawab. Inilah fondasi moral yang membuat sebuah profesi itu layak disebut bermartabat. Ada sebuah kutipan yang menangkap esensi etika ini dengan sangat sempurna. Seorang profesional harus jujur tentang apa yang diketahui, apa yang belum diketahui, dan sejauh mana keyakinannya terhadap suatu penilaian. Poin krusialnya di sini adalah integritas intelektual. Tidak memberikan kepastian palsu, tapi juga tidak berlindung di balik keraguan. Kalimat ini menggambarkan dengan sangat indah apa tanggung jawab tertinggi seorang dokter tanaman. Tugasnya bukan sekedar menyelesaikan kasus yang ada di depan mata hari ini. Bukan. Tanggung jawab utamanya adalah membangun kapasitas orang lain agar mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Perannya sebagai pendidik dan pembina adalah warisan terpenting dari profesi ini. Seluruh pembahasan kita akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Dengan segala kompleksitas tantangan hayati yang kita hadapi, pertanyaannya bukan lagi apakah profesi ini penting atau tidak, melainkan siapkah Indonesia untuk secara formal membangun dan memantapkan profesi strategis ini demi masa depan bangsa? Tanaman sehat, Indonesia kuat.